Baik, kita mulai aja langsung. Saya share dulu. Baik, inilah barangkali yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Kami persilahkan kepada Ibu Titin untuk membacakan i'rabnya. Silakan. Terima kasih Ustadz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai mentarkib surat Al-Baqarah ayat 34. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Nomor 1, wa, artinya dan, itu huruf atau istinaf, memulai kalimat baru. Kemudian iz, artinya ketika, itu adalah zorof zaman, mabni sukun, hukumnya nasab. Iz adalah sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahzub, yaitu uzkur, ingatlah. Dan yang ketiga adalah qulna, kami berfirman, itu adalah fi'il madi, wazan 3, domir nahnu, dan sebagai madrub dari iz. Mulai dari is terus ke qulna sampai ke nomor 19 di akhir ayat itu adalah kami menempatkannya sebagai dzaraf madruf. Kemudian kulna itu dalam kolom nahunya sebagai fi'il fa'il. Kemudian lil malaikati, susunan jar majrur, li huruf jarin, al malaikat adalah isim jamak taksir yang majrur. Susunan jar majrur ini sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Kemudian usjudu, kalian sujudlah, ini fil amr wazan 3 domir antum di kolom nahu sebagai fil fa'il. Usjudu li adama ini adalah makomul qaul atau maf'ul bih dari fi'il kulna. Kemudian usjudu tadi di kolom nahunya sebagai fi'il fa'il. Kemudian li adama susunan jar majrur lagi. Li huruf jarin, adama adalah isim alam, isim goiru musorif, majrur dengan fathah. Susunan jar majrur ini sebagai maf'ul bih goiru sorih dari fi'il usjud usjudu. Kemudian fa, maka huruf fa sababiyah. Sajadu, mereka sujud, fil madi wazan 3 domirhum sebagai mustasna minhu dalam kolom nahu sebagai fi'il fa'il. Ila, kecuali adat istisna, iblis, isi mufrad muzakkar, nasab ini mustasna. Mustasna minsunya tadi adalah sajadu. Pada kolom nahunya iblisa ini kami kosongkan. Awalnya kami berpikir iblisa ini adalah fa'il karena terkait dengan domirhum dari fi'il sajadu. Tapi setelah diskusi kelompok dan dapat masukan dari narasumber, itu tidak cocok dijadikan fa'il, juga maf'ul, dan mau menempatkan sebagai hal juga ini bukan keterangan keadaan. Jadi kami kosongkan dulu. Karena kami belum tahu akan mengisikan apa. Mau mengisi sebagai mustasna, belum pernah ada contoh bahwa mustasna ditempatkan di kolom nahu. Jadi kami kosongkan Pak Muslim. Abah, dia menolak, firmadi wazan 1, domir huwa. Itu merupakan maktuf alaih di kolom nahunya sebagai fi'il fa'il. Wa dan huruf athof. Kemudian istakbaro. Dia menyombongkan diri, ini adalah firmadi wazan 10, domir huwa. Matuf ke abah. Istakbaro dan abah itu matuf dan matuf alaih. Abah tadi di kolom nahunya adalah fi'il fa'il. Istakbaro di kolom nahunya juga fi'il fa'il. Mulai dari abah, wastakbaro sampai wakana minal kafirina kami menempatkan sebagai hal. Kemudian saya lanjutkan nomor 16 yaitu wa, huruf atau.
Nomor 17 kana, dia adalah, ini fil madi nakis wajan 3, domir huwa. Domir huwa ini sebagai isim kana dan di kolom nahunya sebagai mubtada. Minal kafirina, susunan jar majrur, minal huruf bijarin, al kafirina, orang-orang kafir, isim jama muzakkar salim yang majrur, ini adalah khobar kana. Di kolom nahunya sebagai khobar. Jadi, artinya, wa is kulna li adama, wa is kulna lil malaikati. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu ila iblis, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbaro, ia menolak dan menyombongkan diri. Wakana minal kafirina, dan ia termasuk golongan kafir. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Pak Musri. Terima Ke kasih. gambar. Pegan, sebentar. Boleh, gambar. Ya. Ya. Wa tidak ada, kulna fi'il fa'il, di bawahnya kami berfirman, kemudian lil malaikati itu maf'ul bihi ghairi sharih, usjudu, sujudlah kamu, li adama itu maqamul qaul atau maf'ul bih, di bawah maqamul qaulnya ada anaknya yaitu dari usjudu fil fa'il, dari li adama maf'ul bih ghairi sharih. Kemudian kalimat ini dianggap selesai, bisa dipahami, kemudian dilanjutkan dengan fa sajadu. Itu adalah fil fa'il. Kemudian ila iblis. Ini bagian kolom yang belum kami isi karena kami belum tahu mau mengisi apa. Kemudian dilanjut dengan aba, yaitu ia menolak, adalah fil fa'il. Istakbaro juga ia menyombongkan diri, fil fa'il. Ini juga sebagai hal, anak dari hal. Kemudian wakana minal kafirina. Wakana ini mubtada, minal kafirina khobar. Jadi dari mulai aba, wastakbaro, wakana minal kafirina itu adalah hal. Dari mulai ifkulna lil malaikatis judu li adama fasajadu ila iblis, aba wastakbaro, wakana minal kafirin itu adalah maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf yaitu uzkur. Demikian Pak Muslim. Baik. Dilanjut Pak Farid dengan masukan dari teman-teman, silakan. Enggak, silakan sahabat-sahabat yang mungkin ada masukan atau ada yang berbeda. Silakan. Saya mulai dulu kalau gitu ya. Itu id ketika fi'il fa'ilnya adalah Uzkur itu Uzkur. Pak. Fi'il yang mahdzuf. ya, fi'il yang mahdzuf. Jadi dia statusnya sekarang sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, karena dia dzorof ada madrubnya. Cuma madrubnya ini kan dibablaskan ke bawah ya. Iya Pak Muslim. Ya. Nanti akan ada diskusi, mungkin ini tidak harus sampai di bawah. Tapi sebelum itu, mungkin ada akan yang bertanya, nomor 13 sampai 15 maktub ke 10-12, maksudnya gimana coba? Oh. 13 sampai, iya, karena iblis itu menolak untuk sujud. Dia menolak dan menyombongkan diri. Ya coba. Maktub ke 10-12. 10-12 itu apa? 10 sampai 12. 10-12 itu adalah Sajadu ila iblis. Ya, sajadu ila iblis di nahunya apa dia? Fil fa'il, dan yang ada masih kosong itu Pak Ya. Muslim. Ya pokoknya itu kalimat sempurna ya. Iya. Sekarang ini maktub.
Ada maktufnya. 13 sampai 15 maktuf itu artinya berarti satu level. Kalau mau menganggap itu maktuf, berarti dia kan satu level. Berarti warnanya kan harus sama. Nah, ini justru sekarang jadi anak kalimat. Kalau anak kalimat pasti bukan maktuf, gitu. Iya. Jadi maktub ke 10-12 di kolom M itu redundant dengan nanti di sebelah kanan dia sebagai hal gitu ya. Jadi Gitu ini ya. ini Itu tidak ada maktufnya ya. tidak ada maktufnya itu. Terus kalau itu maktuf, ada wawunya di mana, ada penghubungnya apa. Maktuf itu kan kalau ada wawu, ada fa gitu, ada yang atop-atop, ada yang huruf ke-13 toh. Itu tidak ada gitu. Ya. Kalau Pak jawab Amr berarti itu satu level ya Pak? Satu level juga kalau mau pakai jawab amr. Nah, kalau itu jawab amr misalnya gitu ya, maka satu levelnya dengan si amr, dengan si hijau. Iya. Kalau itu jawab amr, warnanya nanti tidak hijau, jadi satu levelnya dengan si biru. Kan amarnya itu usjudu. Nah, kalau itu mau dianggap satu level dengan usjudu. Iya, berarti hijau. Usjudu warnanya apa? Hijau. Biru. Biru gitu? Usjudu, oh iya. Oh iya, hijau. Biru. Sajadu ini usjudu. Gimana? Coba silakan gimana? Usjudu ya Pak. Usjudu li Adam fasajadu. Boleh Pak Rudi. Silakan. Iya, maaf ini kalau saya sih dzorof madrufnya tuh sampai dengan nomor 12 ya. Jadi sampai di situ nomor 12. Kemudian yang di bawahnya ini nggak ada hal, jadi langsung fil fa'il. Kalimat baru ya? Iya, kalimat baru. Kalau saya begitu. Sama Pak, saya juga begitu. Nah ini yang cuman saya masih belum tahu persis apakah maf'ul bih dari fi'il ma'ruf uzkuru ini apakah sampai ke bawah gitu. Ini yang pertanyaan saya karena sama dengan dzorof madruf Pak. Iya, kalau saya berdasarkan kalau dzorof madrufnya hanya sampai ke 12 berarti iya. Yang ini sampai 12 juga. Sampai ke 12 saja. Kan itu berdasarkan dzorof madruf. Terus selanjutnya setelah fi'il fa'il ini kan ada istisna mustasna ya, kalau saya nulisnya ini sebagai hal penjelasan saja. Demikian. Makasih, Pak. Jadi silahkan. Jidu ila iblis. Pak Musrif, ada pendapat nih. Ya, apa? Silakan. Jadi kalau saya dzorof mazrufnya itu sampai dengan 8, Pak. Di Adama itu ya. Sampai 8 aja. Kemudian untuk hal yang di bawah itu alasan dari saya untuk hal yang 13 sampai dengan 19 itu karena iblisnya ini adalah isim makrifat gitu, Pak. Jadi isim makrifat, kemudian jumlah setelahnya itu kan ada kaidah kita bahwa itu jadi hal gitu. Iya. Jadi hal. Jadi yang mana ya hal ya? Halnya itu yang 13 sampai ke 19, Pak. Oke. Nah, itu. Karena menerangkan iblis ya, Pak ya? Iya, karena menerangkan iblis. Yang ma'rifat. Kalau dia tadinya nakiroh mungkin jadi sifat jadinya gitu. Kemudian untuk yang ini juga saya juga punya pendapat bahwa ini adalah halnya itu hal ke sajadu yang fa'ilnya gitu, Pak. Untuk yang adat istina. Yang nomor berapa? Nomor berapa? 11-12, Pak. 11-12 itu, Pak. Iblis itu ya, Pak?
Kalau mula-mula saya berpikir dia tuh maf'ul bih, tapi nggak mungkin kita disuruh sujud sama setan gitu kan, sama iblis kan. Jadi mungkin dia tuh hanya hal aja, karena dia dikecualikan gitu Pak. Dikecualikan dari humnya. Ya, dikecualikan dari fa'ilnya gitu. Sehingga hal ke fa'il sajadu yaitu hum. Mungkin besok pagi itu kita juga di KBI ada juga belajar ada apa istisnas ini ya. Waktu di pelajaran KBI itu kan murid-murid kecuali Zaida gitu. Nah, kemudian nah yang jadi pertanyaan apakah musasna di situ yang disebutkan sesudah ila itu bahagian dari sebelah kanan atau bahagian dari sebelah kiri. Nah, itu yang kemarin kami jadi bermasalah di situ. Oke, baik. Kalau gitu saya jelaskan. Ila itu istisna, adat istisna. Nomor 11 kan? Ya. Istasnanya nomor 12. Nomor 12 tulisannya apa? Iblis. Yang dikecualikan iblis. Dikecualikan dari mustasna minhunya siapa? Mustasna minhunya itu hum sudah disajadu. Malaikat. Hum itu sebagai apa? Fa'il. Berarti ini bisa dikatakan begini. Mereka kecuali iblis bersujud. Ngerti? Iya. Ulangi. Mereka kecuali iblis bersujud. Iya. Berarti bisa masuk fa'il ya Pak Musik? Berarti ila iblisa itu adalah mengecualikan kepada si fa'ilnya hum. Fi'ilnya mana? Sajada, ya kan? Sajadu. Berarti sajadu, karena sajadu gitu ya kan mereka U-nya itu adalah hum, maka fi'ilnya yaitu fi'il madinya, fi'il utamanya sajada. Ketika ditambah U menjadi berdomir hum, maka menjadi mereka. Kan gitu saya ulangi. Jadi kalau diurai, fa'ilnya mana? Hum, ila, iblis gitu. Iya. Hum, ila, iblis. Oh, jadi fa'il. Berarti bertiga itu 10, 11, 12 apa? Fa'il berarti. Fi'il fa'il. Itu tinggal digabung aja satu grup. Iya. Gitu. Tapi pemahamannya kecuali iblis gitu ya Pak ya? Ya, kecuali iblis itu kan ke hum, adanya di kiri, istisna mustasna, adanya sorok. Nah, kalau di kanannya, fa'il. Itu bagian dari hum, bagian dari iblis. Gitu. Bagian dari humnya itu fa'il. Gitu cara. Kemarin kita juga sudah seperti itu, tapi masalahnya ada kata-kata ila itu, Bos. Bingung. Ilanya di kiri soalnya. Jadi seolah-olah dia menerangkan si humid. Iya. 100 begitu. Menerangkan. Dia menerangkan hum bahwa kecuali. Iya, begitu Pak. Itu Pak Pratiwo udah betul. Mustasnanya berarti kan yang iblis aja kan ya. Jadi nggak usah berdiri tegak itu mustasna ya. Betul, Ibu Lisma betul. Iblisnya adalah mustasna, ilahnya adat istisna. Mustasna minhum. Hum. Ya. Hum. Oh, jadi ini yang ini ada dirubah ya. Yang tegaknya kepanjangan. Jadi ilah iblis itu jadi hal juga benar gitu Pak? Enggak. Tadi Bapak mengatakan Pak. Ila iblisa itu kalau nanti didalami lagi bukan hal itu membadali si hum yang sebagiannya hum, makanya namanya ila. Sebagian daripada mereka yaitu si ila iblis. Gitu. Cuman kalau tulis badal kan tidak ada di dalam nahunya kan, badalnya di hurufnya. Badalnya itu tidak semuanya, bukan kul min kul gitu. Tetapi ini karena sudah jadi ilah dan ilah sudah jadi adat istisna, hilangkan cerita badalnya. Langsung saja ini adalah istisna, mustasna dan mustasna. Gitu aja selesai.
Jadi 11-12 sudah IM gitu Pak. Istisna mustasna. Boleh. Istisna Kemudian 12 nomor 10 mustasna minhu sudah ini udah ya. betul, Ya. udah ada tulisan Ya, ini domir tuh tulisannya kan domirhum sebagai mustasna min. ya, ya. Betul itu. Jadi Cuma ini 11 sudah yang tegak, ditulis. Jadi nggak perlu lagi berarti yang di sampingnya Pak Musib ya, yang nggak perlu tegak lagi itu. yang ini nggak perlu lagi. yang nggak perlu mustasna yang tegak. Mustasna itu sendiri. Mustasna dan mustasna minhunya juga nggak perlu dong, berarti. Yang Disorof kan perlu. Di bawahnya. Jadi begini, kalau ibu mau ramping-rampingan, nomor 10 udah betul, domirhum sebagai mustasna minhu, orang ngerti kan? Ya. 11 ilah sebagai dan istisna, orang ngerti. Berikutnya berarti sebagai mustasna. Sudah selesai itu, segitu sudah cukup. Tapi kalau mau dikasih tegak-tegakan, hanya 11 dengan 12 istisna mustasna boleh. Oh, gitu. Nah, yang O yang sekarang sedang disorot tidak perlu ada mustasna yang tegak sampai ke 10, 11, 12. Oke. Ya. Oke. Jadi begini Pak. Perkara garis nanti aja ya. Ya. Oke, sekarang ada satu nih yang agak penting. Kelihatannya kita terjebak dengan, masih ingat Al-Baqarah ayat ke-11, ke-13 atau ke-14 ada dorob madrub dari syarat dan jawab, masih ingat kan? Iya. Nah, waktu itu kesimpulannya syarat dan jawabnya semuanya ditarik sebagai dorob madrub, ya kan? Ya. Karena syarat jawab itu adalah satu kalimat yang berhubungan blak. Tapi ketika bukan syarat jawab, dorobnya adalah benar-benar huruf dorob, makanya pernah ada revisi, id itu keluarkan dari huruf 13, dari huruf dorob 14, dari huruf dorob itu berapa? 20. 20, Bukan. Zorof Iya, 20. Maksudnya dikeluarkan di huruf asyartu, Pak. Asyartu 13, Pak. Asyartu 14. 14 ya. Nah, waktu di dorob tidak ada, di asartu ada id, kita pikir itu adalah huruf syarat. Sampai diskusi panjang dengan Pak Hatta waktu itu. Ya. Dan kemudian saya bilang, ini memang ada kesalahan dalam penulisan di buku kosakata. Maka buku kosakata yang kesini-kesini, id-nya sudah hilang di, apa tadi Bu Risma? Di grup mana? Asyartu. Di asartu. Jadi bagi yang level bapak-bapak yang lama, yang bukunya lama, nanti buka lagi asartu tuh huruf nomor 14. 14. Di 14 id-nya dibuang. Oh ya. Dan tidak termasuk asartu. Karena itu zorfiyah. Id itu hanya ada zorfiyah dan pujaiyah. Nanti kalau ida ada zorfiyah, ada pujaiyah, ada asartu. Itu kalau ida. Ida itu adanya di Al-Baqarah 11, di 13, di 14. Nah, itu waktu itu disumpulkan. Nah, itu ketika ketemu di 2:30, barusan yang 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, Ya, 30. itu hanya dorobnya itu terhadap satu kalimat di bawahnya. Tidak perlu sepanjang itu. Dalam kasus yang ini juga sama. Maka betul tadi dorobnya itu cuma sampai 8 Ya, 8. kalimat itu. Gitu ya. Dan itu menjadikan id-nya itu, si dorob bermadrubnya itu, DM-nya itu, kan dia maf'ul bih kepada fiil yang tidak ada, ingatlah, sehingga cuma sampai di situ yang dimaksud dengan maf'ul bih dari udhkuru. Jadi yang suruh diingat apa? Yang suruh diingat, kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Allah, itu yang harus diingat. Gitu. Iya. Harus di remembering sampai di situ.
Jadi nanti maf'ul bih yang sebelah kanan kuning pun berhenti di nomor 8. Jadi, 8. Lebihnya di sini ya. tuh, nantilah. Nah, sekarang di bawah ada lagi. Di bawah ada lagi pertanyaan. Coba naikin sedikit Pak Farid. Naikin sedikit. Nah, begini. Tadi kan 13, 14, 15 tidak jadi dimaktufkan ya kan? Ya. Ya, karena jadi aneh kalau di situ ada maktuf. Masa fiil fa'il di atas terus di situ maktuf ke fa'il. Beda warna. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ada nih kalimat baru fiil fa'il nomor 13. Tetapi ada wawu di 14. Kemudian ada 15 lagi fiil fa'il. Maka nomor 15 itu maktuf ke 13. Nah, itu betul sudah. Berarti ini adalah menjadi satu keluarga kan pakai wawu. Warnanya sama-sama biru, iya. Dan sebagai apa? Sebagai hal kepada iblis. Gitu kan? Ya. Kepada 12. Sampai di situ clear. Kemudian tiba-tiba ada wawu lagi. Wawunya apakah ini wawu atop sehingga muncul maktub ke 13-15 nomor N ya kan? Nah, kalau itu mau pakai ke sana berarti ini maktubnya kalimat per kalimat gitu ya. Di halnya boleh dibablaskan seperti hijau ini boleh kalau berpikirnya itu. Tetapi ternyata wawu yang bawahnya itu adalah boleh dia menjadi haliyah. Karena kalimat sempurna mubtada khobarnya itu, maka dia halnya kemana coba? Halnya ke 12 lagi. Siapa? Dia adalah termasuk orang yang kafir, si iblis-iblis itu. Jadi kalau begitu, halnya ada dua. Ada hal yang dibentuk 13, 14, 15. Hal satu diakibatkan oleh Iblis. ya, halnya ke iblis. Sedangkan yang 17, 18, 19 jadi halnya karena wawu aliyah. Itu kan. Oh gitu ya. Tapi berarti tidak perlu ada maktub ke 13, 14 lagi di situ. Di situ tidak perlu. Yang harus diperhatikan di sini ada mubtada dan khobar, berarti ada isim kana dan Khobar kana. Khobar kana. kananya Ada isim kana dan khobar kana. Kananya ada fiil fa'il. Oh, khobar kananya di Mubtada'nya. Minal khafirin. Oh, jar majrur. Jar majrur ya. Majrurnya, oke. Ya, bagus. Ini Jadi sebenarnya udah betul, cuma masalah halnya harus dipotong dua. Kalau gini gimana Pak? Dan sejajar Pak ya, Ustaz ya? Pak Musrif. Ya. Jadi halnya itu tetap dari atas ke bawah, ya dari iblis itu ya. Tapi wawunya ini wawu istinafiyah, boleh nggak Pak? Iya, ya bagus. Sekarang gini nih. Ke gambar lagi. Sebentar, ini lompat ini. Ke kiri kan? Oh, ke home aja tulis. Kenapa? Di komputernya ada home, coba. Home. atau di Ando. Ya, sebentar. Ando juga tidak, sebentar. Ini disuruh 100.000 sekian baris ke paling sebentar ya. Oke. Turun sebentar. Ini menarik ini. Oke, jadi gini. Kalau wawu 14 itu wawu atop. Di atas ada fiil, di bawah ada fiil. Ini ilmu dasar KBI lah. Fiil dengan fiil madi dengan fiil madi, fiil mudhorik dengan fiil mudhorik. Kan di KTI baru kita berpikir, oh ternyata fiil fa'il juga boleh dengan mubtada khobar, kan gitu kan? Kalau ada urusan di dalam makna. Maknanya adalah memang dia harus bergabung. Tetapi dalam hal ini adalah bahwa 17, 18, 19 itu menerangkan tentang iblis. Gitu. Langsung sebagai sebuah kalimat.
maka wawunya itu bukan wawu atop yang memerlukan maktub. Maka disebut wawu istisna kata Pak Fauji, ya kan? Betulkah itu 16 wawu istisna? Betul. Bolehkah itu wawu istisna? Boleh. Sampai di situ boleh. Berarti hal 13, 14, 15 sudah benar, berhenti di situ. Kemudian ada wawu istisna, maka mubtada khobar warnanya jadi hijau. Hijau. Nah, bahkan ketika kuningnya tidak ada, jadi kuning. Jadi kuning, betul. Oke, ya kan? Iya. Ketika istinaf, ada kemudian pemikiran berikutnya. Pemikiran berikutnya, kalau sudah wawunya istinaf, mungkinkah dia haliyah naik dia ke tingkat lebih tinggi? Haliyah itu naik tingkat. Haliyah itu kalau dari istinaf, jadi naik ke haliyah. Iya. Bisakah itu haliyah? Kita lihat dari makna, dari kalimat. Oh, ternyata ini yang diterangkannya iblis. Baru itu jadi naik. Wawu istisna panas atau menjadi wawu haliyah. Haliyah. Gitu. Seperti ini tulisannya. Terusnya, jadi si haliyah itu karena dia ke haliyahnya ke si 12. iblis, berarti dia harus turun satu tingkat dari iblis. Iblisnya warna hijau, maka haliyahnya warna biru, udah betul. Nah, jadi halnya yang nomor 16-nya putihnya bablas ke hijau, hijaunya keputus. Nah, hijaunya Ini jadi putihnya. itu harus putih juga. Nah, itu juga hal, tapi halnya satu, boleh saja itu hal satu, itu hal dua, boleh juga masing-masing hal begitu. Berarti kalau itu hal akibat haliyah, kolom N maktub ke 13, 15 harus dibuang. Karena itu bukan karena maktub. Iya. Kolom M. Nah, Ini, dibuang. ini ya dibuang juga ya. Haliyah. Gitu. Kalau itu jadi maktub, maka halnya yang panjang tadi. Tetapi hal yang panjang ternyata tidak cocok. Itu satu tingkat dari fi'il ke dari ismiyah, fi'liyah ke ismiyah itu boleh itu bila maknanya memang sama gitu ya. Itu levelnya. Di dalam KBI-nya kan di dalam teorinya sebetulnya tidak. Tapi ketika nanti di KTI, ketika kita sekarang KTI itu jadi boleh ketika maknanya dia sama. Itu. Sampai di situ maka isi kolom ini juga hilang Pak Ustadz ya. apa itu ya tulisan? Maktuf, kemudian maktuf. Oh, itu maktub kemana? Maktubnya kan nomor 15 kepada nomor 13. Iya, jadi ini. Oh, ya. Oh, itu nggak ada yang tegak. Nggak ada yang tegak ya. Jadi halnya itu ke iblis dua-duanya tuh, Pak. Iya, tapi masing-masing. Masing-masing ya, nggak boleh satu. Makanya itu garis putihnya sampai di situ kan. Iya. Nah, itu bedanya di situ. Di hal 1, hal 2 ya. Boleh hal 1, kemudian hal 2. Pak Musrif, halnya bukan kuning ya Pak Musrif, hal 1, hal 2-nya warnanya. Iya, kuning. Karena mau full B-nya tadi kan sampai 8 ya. Iya, boleh sampai 8. Kanan yang kuning itu sampai 8. Belum dirubah itu. Oh ya? Ya, belum dirubah itu. Mubtada khobar itu jadi kuning. Mubtada khobarnya jadi hijau. Ya, karena sampai sini ya. 8. Nah, fil fa'il kuning. Pak Musrif, Iya, boleh fil fa'il ini nggak? kuning. Silakan. Itu kan yang tadi Pak jawab Amr itu ya. Berarti kan itu masih satu level, masih satu hubungan dengan yang tadi usjudu ya. Berarti dorob madrobnya masih panjang gitu Pak. Nah, ini sekarang baru pemikiran kedua nih. Pemikiran kedua, fa-nya itu adalah fa jawab amr. Nah, bukan fa sababiyah. Kalau fa sababiyah sih ini udah betul. Tapi kalau nomor 9 mau didefinisikan sebagai fa jawab amr, maka yang dimaksud fa jawab amr berarti si hijau sejak 10 itu harus satu tingkat dengan si biru. Berarti si biru sejak 13 harus berubah jadi merah. Kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah berarti makulul kaulnya itu harus nyambung sampai di bawah. Nah, gitu kan.
Iya, iya. Kalau itu nyambung sampai di bawah, sampai 14 sampai ke 19, Iya. nanti kita cek di kalimatnya, apakah betul yang disuruh ingat teh. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Allah. Itu kan kalimat Pada Adam. Ada Adam. Ada Adam. Ada Adam, Pak. sorry, kepada bersujudlah kalian. Biasanya saya kepada Allah sih. Iya, Sujudlah kalian kepada Adam. Terus ke bawah itu masih 50 kali teh. Itu Enggak. berarti. Nah, enggak. kalau tidak, berarti nggak bisa. Itu Bisa ya. Jawab. Pak jawab Amr gitu loh, Bu Risma. Betul. Jadi kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung nggak bisa ya. Nah, jawab Amar tuh referensinya dari mana, Pak? Dari makna. Artinya terminologinya ada gitu, Pak? Ada jawab Amr, jawab Nahi ada. Oh, Di ada ya. KBI tidak dijelaskan. Oh, belum. Di KBI hanya syarat jawab, titik aja. Iya, iya. Tapi ada di bab tertentu, saya lupa 42. 42, sebentar sedikit sekali mengenai Mengenai huruf-huruf mengenai huruf-huruf ketika fa ada di situ cerita, ada sababiyah. walaupun sedikit gitu ya penjelasannya. Ada. 2 ya. Kemudian ini Pak Ustadz dan sahabat yang lain itu kan maf'ul bih mazruf itu kan sampai yang ke-8 karena DM-nya sampai 8. Ini sampai 8 ya. Seharusnya ini di sini DM-nya. Nah, kemudian yang sesudahnya itu ini berwarna apa? Kemudian fi'il fa'il di sini jadi kemana? Warna kuning. Fa'ilnya kuning, Pak. Kembali kuning. Kembali kuning. Kembali kuning. Jadi ini kuning ya. Iya. Ya, jadi nah karena kuningnya berhenti di sampai 8, maka berikutnya itu adalah menjadi kuning si hijau. Oleh karena itu untuk mudahnya nih Pak Farid, untuk mudahnya yang id dan maf'ul bih yang tegak itu dikasih putih aja nggak apa-apa karena itu adalah yang tidak ada, tidak kelihatan. Oh iya. Putih aja ya Pak ya. Tapi ada tapinya lagi. Anak yang berikutnya harus kuning. Jadi ini mempengaruhi saya. Oh iya. Yang pertanyaannya kan selalu kuning gitu. Kenapa lompat ini Pak? Kalau langsung hijau gimana Pak? Iya kan tidak sesuai kesepakatan. Yang pertamanya kan kuning gitu. Ya nanti diperbaiki itunya. Nanti diperbaiki. Ya, nanti kita perbaiki. Oke. Nah, kalimat kedua aja dulu. Kalimat kedua. Ayat 2. Ya ini kan coba lihat nih ada yang berkosong, masih ada kosong, masih ada apa ya nantilah itu. Oke. Sekarang ayat kedua. Ayat 35. Sebentar pertanyaan dari Pak TPA gimana Pak TPA pertanyaannya? Ya, kalau diurutkan ya, ini usjudu lil malaikat. Perintahnya ke malaikat kan. Terus kecuali iblis. Ya. Nah, berdasarkan analisa nahwu sorof ini, iblis itu bagian dari malaikat atau bukan malaikat? Ya. Jadi, karena saya tidak berbicara nahwu sorof, langsung saya berbicara kontekstual. Begini, saya Tuhan nih. Saya Tuhan. Kemudian ada Pak Pauji, ada Pak Tengku Parin. Saya berbicara kepada kalian berdua. Saya bilang, hum itu kalian berdua itu hum. Nah, kemudian ketika berbicara berikutnya, bersujudlah gitu, kecuali Pak Pauji gitu. Nah, jadi ini ceritanya ini ada iblis dan ada malaikat. Ada malaikat, itu disebutnya hum. Nah, kan itu banyak tuh malaikat banyak, iblis banyak tuh mereka itu. Awalnya malaikat ya. Kan gitu, kalian sujudlah gitu ya kepada Adam. Kalian itu kan banyak, ada iblis banyak, ada malaikat banyak gitu ya. Gitu, kecuali kalian sujudlah kepada mana tadi di atas? Gimana? Naik dulu. Ada Adam. Iya. Usjudu Adam. Itu ada betul-betul. Nah, mereka itu bersujud. Si mereka itu si hum itu yaitu yang dua
kelompok itu ada kelompok iblis, kelompok bersujud kecuali iblis. Jadi banyak yang bersujud, ada malaikat ini, malaikat itu, dan semua pada bersujud begitu. Kan humnya itu asalnya semua. Tapi ketika iblis dikeluarkan, kecuali iblis bersujud. Gitu. Bahwa apakah itu sama? Ya tidak sama. Gitu ya Pak TPA ya, tidak sama. Tadi antara Pak Pauji dengan Pak Farid bisa sama, tapi kita bilangnya untuk mereka berdua gitu. Mereka berdua kecuali Pak Farid bersujud kepada Adam. Berarti yang namanya Fauji seluruh dunia sujud gitu. Yang namanya malaikat seluruh dunia sujud ya, kecuali yang namanya iblis tidak pada sujud gitu. Tetap namanya gitu ya. Kalau dibalik memang jadi reversible gitu seperti reaksi kimia. Kalau begitu berarti iblis itu bagian daripada malaikat. Nah, enggak. Iblis bagian dari humnya apa? Ada malaikat, ada iblis. Dialektika ya. Ya, kalau kita juga membaca surah ke-7 itu sudah disebutkan iblis itu adalah golongan jin yang diciptakan dari api yang dari asap yang hitam gitu. Ya, malaikat dari nur. Tadi Pak TPA melihat dari konteks nafsu sorof. Iya, ini banyak yang melihat konteksnya iblis itu dulu-dulunya golongan malaikat gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa iblis itu dulu, jadi sebelum dia bernama iblis itu kan artinya membangkang ya. Membangkang. Dia termasuk yang berada di sisi Allah gitu. Atau yang bisa berkomunikasi dengan Allah gitu. Ya, kalau nanti disambung-sambungkan semua juga jadi nyambung. Tapi di dalam konteks paling pendek mah, tadi aja contohnya Pak Uji dengan Pak Farid sujud kepadaku. Kan gitu, itu sujud kepadaku. Tiba-tiba ila Farid sujud kepadaku. Berarti yang sujud cuma Pak Uji aja. Gitu. Oke, mangga. Terima kasih Pak TPA. Dari nafsu sorofnya memang mengarahkan begitu. Iya, betul. Silakan. Surat kedua, ayat kedua. Saya Pak. Ayat 3, Quran Al-Baqarah ayat 35. Silakan Bu. Baik. Suara saya kedengeran Pak? Alhamdulillah. Wanita. Kenceng banget. Soalnya tadi saya mental Pak, masuknya susah banget. Syukurlah kalau suara saya kedengaran. Saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ghadan khaisu si'tuma wala taqraba hadhihi sejarota fatakuna minaz zolimin. Ini layarnya udah siap ya Pak. Baik. Mulai ya Pak ya. Wa di sini adalah sebagai istiqnaf Pak ya. Dan kemudian kulna fi'il madi dengan domir nahnu merupakan fi'il fa'il. Domir nahnu sebagai fa'il. Ya, wahai huruf yani da'u adamu adam, ini alam, isim alam, jadi ya adama itu nida munada. Bentar Pak, nomor 5, uskun fi'il amr, domirnya anta sebagai muakkad terhadap adam. Dia adalah fi'il. Benar nggak? Dan anta merupakan domir munfasil sebagai taukid. Jadi uskun anta itu adalah taukid dan pasangannya muakkad. Kemudian nomor 7 wa, sini wa-nya adalah huruf atof. Bentar dulu. Dan lanjutannya
Jauzu artinya istri. Ini isim mufrad, dia mudhof. Ka domir muntasil sebagai mudhof ilaihnya. Jadi zauzuka itu adalah mudhof ilaih. Maktufnya ke anta, ke nomor 6. Jadi mulai dari 5 sampai 9 itu uskun itu adalah fiilnya, fa'ilnya anta, kemudian al-jannata, surga itu sebagai maf'ul bihnya. Wazaujuka, anta wazaujuka. Ya, anta wa zaujuka. Itu fa'il. Itu fa'il, kemudian al-jannata, surga, isim ma'rifat, nasab, dia maf'ul bih. Masuk ke nahwunya tadi, berarti kalau yang kulna itu karena firman hingga, maka 3 sampai bawah itu adalah maf'ul qaulnya, sebagai maf'ul qaulnya. Tadi sampai nomor berapa? Sampai 11 ya Pak ya? Nomor 10. Wah lagi, ini adalah ya huruf apa Pak? Atof ya? Atau Ke kula. Kula ini kan jamak ya, kalian berdua makanlah. Dia merupakan fiil amr dengan domir antuma. Maktufnya ke fiil uskun ke atas. Ya Pak ya. Kamu tinggallah itu, maktufnya ke sana. Dia merupakan fiil fa'il, domir antumanya adalah fa'ilnya. Dilanjutkan minha, min itu dari, ha-nya, jar majrur, ya jar majrur, kemudian rogodan. Rogodan ini artinya nyaman atau enak. Rogodan ini merupakan isim masdar dari kula. Dari kula ya Pak ya? Bukan. Isim masdar. Pengganti masdar. bukan. Naibul. Mata Pak, sebentar. Rogodan ini. Naibul. Hah? Naibul maf'ul mutlak. Pengganti masdar. Pengganti maf'ul masdar, pengganti maf'ul mutlak. Kami menyebutnya itu sebagai pengganti maf'ul mutlak. Dari masdar. Gimana Bu? Ya, Bu, silakan Bu. Iya. Mutlak pengganti dari masdar aku. Nah, dilanjut dengan sebentar ya. Kecil tulisannya. Nomor 16, haisu dengan Siktuma. ya si ituma itu dorof madruf ya, karena haisu artinya dimanapun, dia isim dorof makan, sementara si ituma adalah artinya dia fi'il madi dengan domir antuma membentuk fi'il fa'il di nahwunya. Sehingga dari 15, 16, 17 itu tadi terlewat ya, waktu jar majrur yang pertama itu minha adalah hal pertama, rogodan merupakan hal kedua, haisusitum maf'ul fih ya, karena dari dorof makan. Tetapi di dalamnya bertingkat ada fi'il madinya,
Fi'il fa'il. yang berdomir antuma itu. Jadi dia sebagai mudhof ilaih dari haisu. Dar madruf. Bentar dulu Pak. Tadi ada, boleh nggak ini yang nida munada yang tadi kita udah sebut di atas itu merupakan jawab? Iya, Iya, betul. betul ya. Jawabnya ada. Nida munada. Kalimat nida biasanya, kalimat jawab. Kalimat jawab ya. Iya, mulai dari uskun sampai ke bawah. Maaf ya, agak loncat-loncat ke sana kemari. Kemudian sekarang dalam nomor 18. Wa-nya wa atop juga. Benar nggak Pak? Maaf ya. Nomor 19 la-nya janganlah itu huruf nahi ya. Dianya la nahi merupakan larangan. Takroba ya. Artinya kalian berdua mendekat. Jadi tadi la takroba itu kalian janganlah mendekat. Takroba itu fi'il mudhari. Domirnya ya Pak. Oh iya, fi'il mudhari'nya jazm. Karena ada awamilullah tadi. Ya, domirnya antuma. Merupakan fi'il fa'il. Fa'ilnya antuma. Dilengkapi dengan hajihi yang artinya ini isim isyarah. Dan sajaratun artinya pohon. Hajihis sajaratun itu merupakan isyarah musar ilaih atau badal mubdalnya yang adanya. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Gitu ya. Ya. Kemudian dilanjutkan kedua tiga sehingga ini merupakan jawab dari lanahi tadi. Aduh, ada yang ngebel, kok nggak ada yang bukain pintu ya? Boleh aku buka pintu sebentar, Pak? Bentar aja. Bentar, lari dulu. Bisa lari. KTPA teruskan KTPA. Mak tinggal sendiri. Nggak ada yang ngebantu ya di rumahnya. Iya Pak, aduh, mantuku dateng, kayaknya nyonyanya udah tidur, semua kayaknya udah tidur, tinggal aku. Tadi soalnya pada bepergian jadi kecapean. Saya lanjut ya Pak, punten pisan terpotong. Tadi sampai 23 ya Pak? Ya, 23 ya. Iya, Pak itu jawab dari la nahi tadi. Kemudian yang 24 takuna. Ya Bu, kecil banget tulisannya. Mataku selindernya gede. Artinya kalian berdua adalah. Dan ini merupakan fi'il mudhari dengan domir antuma. Nah, berarti kalau sebagai nakis, apa ini Pak? Ini boleh disebut isim kananya ya? Iya. Antumanya yang antuma. Dan di nahwunya posisinya sebagai mubtada. Nomor 25 min adalah huruf bijarin, artinya dari atau termasuk, membentuk jar majrur dengan baris ke-26 az-zolimina, orang-orang yang zolim. Nah, dia sebagai khobar. Khobar dari kabar kana. Berarti sekarang tadi ini fi'il fa'il yang kuning udah paling atas, turun ke bawah, maf'ul ke bawah. Kayaknya udah deh, tinggal artinya. Ya, silakan Bu. Baik. Arti sama bagan. Oh, tadi Ibu
Titin belum bagan perasaan? Udah. Oh udah. Kayaknya gue sibuk sendiri tadi. Oh tadi yang mental-mental itu Pak. Baik. Untuk sampai baris ke-6 kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Kemudian kalimat nahinya, sebentar, oh enggak ding, itu sampai baris ke-10. Iya. Mulai baris 12 sampai baris 17 ya Bu ya? Ya. Tuma, ya, sampai Ya, situ. baik. Artinya Makanlah. makanlah dengan nikmat Nikmat. ya, atau puas berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Kemudian dari 19 enggak ding. 18. Oh ya, 18 sampai 20 dan janganlah Sampai kamu 22, Bu. dekati pohon ini ya. Maka dari mulai sehingga ini mulai 23. Ya, mulai 23 sampai 26 sehingga kamu akan termasuk orang-orang yang zolim. Bagannya bisa nggak aku nerangin? Bentar. Aku rada-rada deh kalau udah bagan. Baik. Bagannya itu mulai dari wakulna, fiil fa'il yang berwarna kuning. Kemudian dari ya sampai bawah. Oh, kalau ini mah sampai kiri habis sebagai maf'ul qaul sebagai maf'ul qaulnya. Kemudian ya Adama itu nida munada seruan. Kemudian dari uskun nomor berapa? Uskun itu nomor 5 ya Bu ya, dari 5 sampai habis ya adalah kalimat jawab dari nida munada tadi. Nah, terdiri dari 1, 2, 3, 4 bagian. Uskun, kecil banget tulisan baca uskun anta anta jauh juga. Janatun ya. Wajah juga ke bawah Bu. Adalah fiil sampai jauh ya. Jauh juga. Fiil, fa'il dan maf'ul bihnya. Kemudian karena dia atof, maka tanda garisnya putus-putus. Ya. Dilanjutkan dengan kalimat kala minha rogodan hai susi tuma. Kula ya Pak. Kula. Oh ya, kula minha susi. Sampai hasusi tum itu adalah fi'il fa'il. Halnya ada 2, hal 1, hal 2 dan maf'ul bih. Di dalam maf'ul bih ada hierarki bawahnya adalah fi'il fa'il. Berarti Pak yang ini garisnya apa ya? Putus-putus lagi ya? Iya. Ya. Ada wa. Wala. Wa di sini kan tetap atof, jadi putus-putus. Ya. Wala takrobu. Takroba. Wala takroba haji sajarota. Itu adalah merupakan fi'il fa'il dan maf'ul bihnya. Kemudian ada garis nggak ya yang kosong ini, yang fa ini? Enggak ada. Nggak ada garis ya? Nggak ada garis. Saya ragu-ragu Bu. Sebentar. Sementara anggap nggak ada ya. Biar nanti Pak Musrif yang nyalahin. Bagian kalimat terakhir takuna minjo. Oh ya. Fatakuna minaz zalimin. Merupakan mubtada dan khobar. Terakhir tentu garisnya tegas hitam. Iya. Demikian Pak, mohon diajarin yang sebenarnya ini karya Ibu Titin. Aku tukang baca doang.
Kan kemarin juga ada diskusi, Bu. Ada diskusi ya, tapi yang banyak membuat adalah Ibu Titi. Hatur nuhun, Bu. Terus terang. Terus terang supaya dapat pahalanya Pak Fauzi. Mangga silakan. Mangga sahabat-sahabat silakan mengevaluasi yang disampaikan oleh Ibu Anita tadi. Ya, Boleh ya. mudah-mudahan ada masukan yang lebih baik lagi. Silakan. Ini Pak, saya menyoroti dulu yang ya Adamu ya. Dia kan sebagai apa? Nida munada. Tetapi kan posisi dia itu adalah sebagai bagian dari maf'ul bih ya. Sehingga dia menjadi anak kalimat kan. Nah, sehingga di kolom QR itu alangkah baiknya itu jadi hijau meskipun di sininya ada putihnya ya di S itu ya di kolom S itu. Nah, jadi si QR itu nah itu hijau karena dia menjadi anak kalimat dari maf'ul bih. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang nomor 13 Pak, ke atasin coba. Ke 13 itu kan minha ya. Itu kan kalian berdua makanlah. Nah, berarti kan ada apa darinya dari makanan itu ya. Terus rogodan dengan nyaman atau dengan enak gitu, dengan leluasa. Nah, sehingga kalau saya rogodan itu adalah dia itu sifat dari makanan yang makanan itu ta'aluk dari minha itu apa ta'aluk kepada makanan yang mahdhuf. Nah, si rogodan ini sifatnya dari sifat dari tadi yang sebentar ini apa namanya? Kan Nya mana ini? Nya huma. Itu surga. Hanya dari al-jannata. Ya, surga. Kalian berdua makanlah dari surga itu apa gitu kan? Makanan misalkan ya, dengan nyaman, dengan leluasa, dengan enak gitu ya gitu. Makanya ini rogodannya itu kalau saya itu dia maf'ul bih ya karena dia sifat dari dari minha itu kan ta'aluk ya, kalau jar majrur itu kan ta'aluk ya, ta'aluknya dia tersembunyi gitu kan, misalkan makanan lah misalkan. Jadi si rogodan itu sifat dari yang tadi ta'aluk itu, kalau saya sih gitu. Kemudian udah itu dulu aja. Ulangi. Kenapa? Oke, jadi nomor barusan dulu rogodannya. Jadi rogodan itu sifatnya ke apa? Kan gitu. Iya, ke ta'aluk yang itu, yang ngegantel di minha itu kan, dia makanlah dari surga itu kan makanan apa gitu kan, misalnya makanlah apa gitu ya, makanan. Nah, itu jadi rogodan itu dia sifatnya dari mensifati muta'alak itu. Ya, mensifati masdar aklan berarti. Aklan, betul. Pak Pratiwa betul. Jadi rogodan jadi sifat. Sifat ke mausuf siapa? Ke aklan. Aklan itu adalah makanan. Jadi bahasanya menjadi makanlah makanan dengan senang hati. Cuma makanannya tidak ditulis. Itu maksud. Nah, bukan hal jadinya gitu. Nah, jadi nggak bisa hal. Yang pertama, yang kedua, sebetulnya begini, makanlah itu dari asalnya makan atau memakan kan gitu. Bisakah jadi dimakan? Bisa kan? Misalnya makan jambu, jambu dimakan, bisa kan? Bisa. Kalau bisa berarti dia muta'adi. Kalau muta'adi berarti butuh maf'ul bih. Nah, nomor 12 belum ada maf'ul bihnya. Ketika belum ada maf'ul bihnya, dicari ketemu yang nasob. Yang nasobnya nomor 15. Jadi langsung itu maf'ul bih boleh. Kalau kelas KBI cukup. Meningkat sampai kelas Ibu Lisma, walaupun itu rogodan itu nasob, maf'ul bih itu boleh. Sekarang di dalam makna kok aneh. Yang dimakan nyaman. Masa yang dimakan dengan nyaman? Yang dimakan benda.
Harus makan itu benda. Apa itu? Dengan nyaman. Oh, kalau begitu, ada yang bilang itu makanan. Dengan nyaman makanan itu dari akala menjadi, kata Pak Pratiwa, Akhlak. jadi aklan. Kalau Sadar. kita menjadi aklan artinya sama-sama memiliki mujarod yang sama. Berarti itu adalah maf'ul mutlak. Mutlak. Nah, jadi itu lebih dalam lagi tuh, maf'ul mutlak yang mahdhuf. Jadi bahasanya tulisannya rogodan adalah isi masdar mansub yang menjadi sifat kepada maf'ul mutlak yang mahfud, namanya aklan. Jadi H2-nya itu maf'ul mutlak ya, Pak? Itu entar dulu. Itu yang tingginya pakai maf'ul mutlak. Paling gampangnya si rogodan itu sifat kepada maf'ul mutlak tadi, statusnya sebagai maf'ul bih. Paling gampang bagi seorang KBIer, gitu. Nomor 15 tulisnya maf'ul bih saja cukup. Gitu. Karena kenapa kok maf'ul bih? Karena kala itu ya, dasar kala. Pula itu membutuhkan maf'ul bih, lagi dicari tadi, gitu kan? Ketemu di rogodan, begitu kira-kira. Ya, nuhun Bu Lisma, Pak Pratiwa. Nuhun. Ada lagi? Nomor 5, Pak. Nomor 5. Bagus. Nomor 5 naik. Ya. Ada tuh yang menemukan nomor 5. Ayo, silakan. Oh iya, itu Nomor Pak. 5 itu kan tidak mungkin punya fa'il dohir ya, karena Betul. fi'il amr. Wujuban. Jadi taukid. kedudukannya taukid, jadi fi'il fa'ilnya 5 sampai Iya, betul. sampai 6. 9 dengan gitu. 9. 5 sampai 9 itu fi'il fa'il, bukan gitu Pak Musrif. Oke, jadi pertanyaannya begini, kasihan ini yang ditanya. Uskun itu domirnya apa? Anta. Boleh tak anta diganti? Tidak boleh. Wujuban. Istilahnya Ibu Lisma, wujuban. Tidak boleh diganti. Yang boleh diganti hanya Tawazan. dan ya. Berarti fi'il fa'ilnya nomor 5 itu sudah fi'il fa'il. Clear kan? Baik. Ya. Nah, sampai di sini pelajaran KBI masuk. Nomor 5 fi'il fa'il, tidak boleh dirubah. Dan tidak boleh ada fa'il yang lain. Oke? Karena anta tidak boleh diganti. Ya kan? Nah, sekarang nomor 6, anta sebagai apa? Taukid. Taukid itu adalah pekan ke-48. Taukid kepada siapa? Pada anta juga. Anta wujuban. Nah, gitu kan? Oke. Sekarang ada wawu huruf atau di situ ditulis di bawahnya 8 dan 9 maktub ke nomor 6. Berarti 8 dan 9 kedudukannya sama dengan anta. Apa itu tadi? Kalau itu taukidnya asalnya cuma 6, sekarang 6, 7, 8, 9 itu taukid. Memanjang. Karena itu memanjang taukidnya, dan itu adalah anta taukid kepada muakadnya adalah domir yang anta di atas, maka fi'il fa'ilnya jadi manjang sampai 9 tadi seperti Pak Prawoto begitu. Jadi itu dipanjangin fi'il fa'il itu dari situ sampai 9 begitu. Ada lagi, silahkan. Itu Pak tadi ada tolab sama jawab ya. Ada jawab tolab, tapi kok di yang di nahunya kok nggak ada ya? Oke, coba nomor yang sababiah itu Pak. Iya, nomor 3. Nomor 23. 23 sampai 26 harusnya kan di kanan ada jawab tolab. Kemudian di atasnya ada kalimat tolab berarti kan. Iya. Oke. Dari mulai uskun
mulai nomor 5 sampai dengan nomor 22. Jadi nomor 5 sampai nomor 22 itu kan perintah semua. Kemudian dijawab oleh ini nomor 23, Pasababiyah. Oke, Pak Pratiwa menganggap 24, 25, 26 itu menjawab kalimat panjang dari atas sampai situ. Ada yang berpikir lain? Saya mahal, Ada, Pak. Pak. Saya Coba. hal, Pak. Hal karena sebelumnya kan dia makrifat yang asyajarota, kemudian fa-nya itu fa'atof, makanya takuna minadolimin itu menjadi halnya dari itu. Jadi apa? Dari sajarota ya. Bukan dari sajarota. Kok ke pohon ya? Ke antuma. Ke antuma Antuma itu kan 10 ya. ke antuma itu ke fa'ilnya. Kalau Ke fa'il takroba kan dia fa'ilnya antuma, bisa ke situ halnya bisa. Oke. Oke, itu yang kedua. Berikut tadi Pak siapa? Saya, Pak, yang lain kalau saya mungkin hanya ini aja. Jawaban yang 23 sampai 26 itu adalah jawaban dari la takroba. Jadi janganlah kalian mendekati pohon ini. Kemudian tindakannya malah kalian berdua adalah termasuk ini jawaban dari apa syaratnya hanya dari 18 ke atau 19 ke 22. Jadi tolabnya, dalam tolab itu ada jawab nahi, ada amr, itu tolab semua. Tadi Pak Pratiwa bilang tolabnya dari atas. Sekarang Pak Imron tolabnya adalah dari 19 ke 22. Gitu ya. Bagaimana ya? Oke, ya. Bagus. Nanti akan dijawab karena nanya dulu ini. Kalaupun ini adalah Pak Sababiyah, yang dalam hal ini adalah jawab nahi yang seperti Pak Imron, la taqroba hadihi sajaroti, menjawab itu atau menjawab Sababiyah itu berarti sebentar. 24, 25, 26 itu adalah menjawab 19, 20, 21, 22. Clear kan? Kalau itu menjawab berarti ini satu keluarga dihubungkan oleh atop namanya fa. Betul kan? Betul. Kalau di sini 19, 20, 21, 22 katanya maktub ke 12, 17. Berarti ini pun harus ikut sampai bawah maktubnya. Kependekan maktubnya. Iya. Gitu. Jadi kalimatnya 19 sampai 22 disambung oleh 23 fa. Digabung 24, 25 menjadi satu keluarga karena ada fa. Karena satu keluarga, kalau itu dimatubkan semuanya kena matub. Gitu. Jadi 12, 17-nya harus sampai bawah. Berarti itu kalimat sempurna berdua. Dua kalimat atas dan bawah dihubungkan dengan fa. Naik ke atas ada kalimat sempurna yang lain. Yaitu 12 sampai 17. Ya kan? 12, 17. Kalimat yang lain juga. 12, 17-nya ternyata maktubnya ke atas. Ke 5, 10. Kan gitu? Nah, ke 5, 10. Jadi sebetulnya ini ada berapa kalimat ini? Ada 4 kalimat sempurna. Di mana yang pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga, dengan yang keempat, yang keempatnya berdua juga gitu. Itu dihubungkan dengan atop, dan kemudian yang terakhir, yang dua terakhir bergabung menjadi satu, yaitu fa-nya itu adalah satu keluarga dengan. Jadi sebetulnya fa ini boleh putih, boleh juga sama-sama hijau karena ini satu keluarga, di kirinya tulisannya Sababiyah, tapi kosong juga boleh, tapi maktubnya nggak boleh begini, maktubnya harus nyam 19, dari 19 sampai 26
satu maktu. Sedangkan ketika Pak Pratiwa mau menganggap 24, 25, 26 itu adalah menjawab semua cerita di atas, maka kalimatnya agak sedikit berubah di makna, yaitu sehingga kamu termasuk orang yang zolim itu diakibatkan seluruh kegiatan di atas. Nah, kalau Ibu Lisma tadi tidak, dan Pak Imron, akibat janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena kutip di belakangnya akhirnya dia malah justru mendekati bahkan memakan buahnya, maka sehingga kalian berdua adalah termasuk orang yang zalim. Gitu. Artinya maka kalau itu didekati atau dilarang si janganlahnya itu, maka akan terjadi. Sehingga bukan menjawab si Amr, tetapi menjawab si janganlah. Gitu jawabannya. Oke, ada lagi? Ada Pak, dikit Pak. Silakan. Ini ya yang dijelaskan Bu Lisma tadi, saya belum mengerti. Jadi ya Adamu itu kan nida mudada ya Pak ya. Naik dulu ke atas. Jadi gini, Ibu Lisma itu bilang, yang putih ini dijadikan hijau, yang hijau dijadikan biru. Itu aja maksudnya. Oke. Ya, tapi kalau dia jadi maf'ul bih sepertinya tidak gitu, Pak. Enggak, ini bagian dari maf'ul bih kan ini. Bagian maf'ul Kalau bih. maf'ul bih maf'ul qaul begitu ya. Iya, maf'ul bih. Nah, kalau dia tapi dia tetap sebagai uslub kan sebenarnya, sehingga dia Iya. dia putih juga gitu. Ya, makanya di kolom S dia ya S3 S4 dia putih. S3 S4, tetapi QR3 QR4 dia jadi hijau karena dia bagian dari makulun kaul gitu maksudnya. Seperti ini kan? Seperti yang sekarang ini. Ya, tinggal nambah hijau ini karena hijau ini jadi seperti ini menandakan barangkali. dia itu anak kalimat gitu aja, beri'rob gitu. Beda dengan yang kalau ya kalau yang pertama itu memang gitu kan. Kalau dia makulul qaul kan dia udah kuning nih ya, udah kuning ke bawah. Tapi kemudian ada uslub kan? Iya, itu kan putih udah. Nah, setelah itu kan hijau, kan udah benar tuh, Bu. Hijau begini maksudnya? Nah, hijau, anggap kalau di sana masih uslub itu. Iya, uslubnya yang dipakai S itu Pak, di kolom S S3 S4 itu uslub tuh. Di sebelah kanan Pak, yang kanan maksudnya. S3 S4 itu kan uslub. Ini Dia S nih, ini kan. S Nah, nih, ini S. Ini kan uslub nih, nida mudada. Pas jawabnya di bawah kan. Nah, kemudian ini kan si nida mudada itu dia beri'rob karena apa? Karena dia bagian dari maf'ul bih atau makulun qaul. Beda dengan kalau misalkan ya ayyuhalladzina, misalkan ya ayyuha yang pertama, nah kan Pak Musrif selalu tidak berwarna ya, karena memang kan pertama itu tidak mempunyai i'rob ya, karena itu uslub. Nah kalau ini kan dia beri'rob karena bagian dari makulun qaul gitu. Tapi dia huruf Bu, huruf nida ini kan? Betul. Huruf nida. Nah, gini Bu Lisma, Pak Uji, kalau itu Pak Uji benar itu bahwa huruf nida munada tidak perlu ada maf'ul bih. I'rab di nahunya, kan tidak perlu ada kedudukan. Nah, sehingga Ibu Lisma mengatakan di garis S itu karena dia bagian dari makulul kaul, tidak jadi kalimat Bu Lisma. Kalau itu adalah bagian dari makulul kaul kita, maka dia seolah-olah kuning juga makulul kaul gitu. Namun karena ini adalah nida mudana itu tidak memiliki i'rab dia sebagai uslub, sudah benar tadi, tetap putih itu nida mudana dan jawab nidanya itu udah betul. Nah, dalam pikiran Ibu Lisma, kalau di bawah makulul kaul, bahwa dia bagian dari makulul kaul, berarti dia kuning juga si kalimat nida dan munadanya, tapi dia tidak merubah menjadi anak kalimat si nida munadanya. Tapi berfirman gitu ya, wahai Adam dan seterusnya ke bawah, itu bukan anak kalimat dari kami berfirman, karena itu adalah sudah jadi makulul kaul yang sebetulnya kalimatnya sendiri adalah kamu tinggallah. Nah itu baru kalimat baru begitu. Jadi sebetulnya udah betul ini. Itu. Jadi Pak Uji betul, Ibu Lisma betul cara berpikirnya, cuma dalam pewarnaan
Tidak perlu kemudian itu menjadi anak kalimat baru sini dan munada itu. Gitu. Oke. Jadi tetap putih Pak Muslim. Silakan ada lagi. Kalau tidak ada, waktunya sudah pendek. Dari Sebelum Pak Muslimnya dulu. saya tunjukkan dulu punya saya ya. Saya stop share aja ya. Boleh, nggak di stop juga saya bisa nutup sendiri kok tuh. Oke. Oke, kita lihat dulu. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Ada? Ada Pak, ada. Udah. Mari kita lihat tadi perbaikannya Sedang berproses. Ini masih materi. Ya udah, ada. Apa Pak Uji? Tadi materi, sekarang udah jadi tabel gitu Pak. Jadi tadi perbaikannya adalah di sini dzaraf madrubnya sampai di sini dan ini adalah maf'ul bih pada udzukur. Ingatlah begitu ke atas sana lah somewhere. Sehingga barulah ini ada kalimat yang ketikanya tadi fi'il fa'il maf'ul bih ghairu sharih, kemudian ada maf'ul qaulnya, kemudian turun punya anak kalimat karena ini fi'il fa'il satu kalimat sempurna lagi. Bawahnya normal tadi dengan adanya sababiyah itu dan ditambah ila iblis, masih ingat? Ini mau istisna mustasna ditulis di sini boleh, istisna mustasna gitu enggak juga nggak apa-apa karena sudah ada tulisan ini mustasnanya ke humnya inilah mustasna min punya, sehingga si ila iblis itu adalah kepada humnya posisinya fa'il. Padahal kalimat nomor 10 sudah fi'il fa'il. Berarti ini adalah fi'il fa'il di mana fa'ilnya ila iblis begitu. Kalau diterjemahkannya boleh nggak bahwa mereka kecuali iblis bersujud? Boleh. Ya, jadi bahasanya kan ila iblis. Jadi terjemahnya bisa mereka kecuali iblis bersujud, bisa. Enak kan? Nah, kemudian ternyata aba wastakbaro. Ini karena ada wawu penghubung, walaupun ini kalimat si hijau, ini kalimat dihubungkan oleh ini jadi satu rumah dan dia punya kedudukan sebagai hal kepada si iblis. Iblisnya itu menolak dan takabur si iblis itu. Keterangannya begitu. Ditambah lagi setelah itu selesai huruf atop yang istinaf. Itu selesai urusan. Kalimatnya sendiri di sini. Kalimatnya apa? Termasuk golongan kafir ya. Adalah itu karena ini seperti tadi dikatakan jadi mubtada dan khobar, isim karena khobar karena, dan ini kalimat sempurna sendiri, maka waw ini harus dicurigai karena dia istinaf. Bisa juga menjadi haliyah, dicari tapi haliyahnya kepada siapa? Kepada iblis juga ke atas. Oh, ke 12 juga. Berarti ini juga hal ke-12. Ini hal ke-12 juga. Begitu. Ini paling gampang sebetulnya. Sehingga gambarnya juga gampang tadi. Maf'ul bih, wa'id. Dan ingatlah ketika ini adalah maf'ul bihnya. Semua ulna fi'il fa'il lil malaikati. Coba kita lihat usjudu li adama ya. Kemudian dia bersujud, sujudlah kamu kepada Adam. Tapi kemudian di sini mereka pun sujud kecuali iblis. Ditulisnya di sini, ditulisnya di sini fasajadu ila iblis sebagai fi'il fa'il, di mana ila iblisnya kepada wawu alifnya ini. Ila iblisnya kemana? Ke wawu alif. Wawu alifnya adalah begitu. Aba wastakbaro fi'il fa'il, istakbaro juga fi'il fa'il, dan ini menjadi hal satu yaitu kepada iblis. Kemudian wawunya ini wawu haliyah sehingga ini hal. Yang kedua karena minal kafirin mubtada dan khobar. Sedangkan kalau yang ini tadi
Yang istiqnaf di sini fiil fa'il dan fiil fa'ilnya punya maf'ulul qaul karena dia karena kulna fiil madi ya, berdomir nahnu begitu. Ya Adamu, wahai Adam. Kemudian punya berikutnya adalah kalimat jawab nidanya. Apa yang tadi dikatakan kami telah berkata, apa isinya? Isinya wahai Adam, apa yang diseru wahai Adamnya? Galah. Nah, uskun anta. Nah, uskun anta, kalau tanpa anta juga tinggallah kamu. Tetapi kenapa muncul anta? Sebetulnya kalau tidak pakai anta, gitu ya, tinggallah kamu, udah benar. Mengapa anta muncul nomor 6? Sebetulnya karena perlu cantolan kepada jaujuka. Jaujuka itu siapa? Istri kamu. Nah, terus bagaimana ini caranya si jaujuka? Nggak bisa di sini uskun wa jaujuka, nggak bisa. Karena jaujuka harus sama dia. Ya, jaujuka ini adalah mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu kepada ka berarti dia makrifat, berarti dia harus juga nyantol kepada makrifat, dan ini nyantolnya kepada si antanya si uskun asalnya. Tapi karena nggak mungkin ada kalimat uskun wa jaujuka, maka diselipkan antanya itu supaya satu label dengan jaujuka, neben satu level. Hingga karena ini satu level, anta wajau juga jadi satu kesatuan. Siapakah anta ini? Adalah fa'il. Jadi kalau gitu bisa aja. Tinggallah kamu dan istri kamu. Gitu. Jadi langsung kamu dan istri kamunya itu adalah satu kesatuan. Yaitu yang disuruh. Tinggallah kamu dan istri kamu. Itu bahasan. Maka di sini ada taukid muakadnya dari si mudhof ilaihnya ke nomor 6 ke sini ya. Nah, kemudian di sini perlu maf'ul al jannah, jelas tadi juga udah tampak. Ini satu kalimat sempurna satu. Kemudian ada wawu atop sehingga ini harus maktub dong. Nah, fi'il fa'ilnya sampai mana? Ketika ini yang maktubnya itu harus ke yang satu kalimat sempurna juga dari 5 sampai 10, maka yang ini kalimat sempurna maktub ke atas oleh si atop ini menjadi kalimat ini dengan kalimat ini masuk satu keluarga. Ini jar majurnya, dorob madrubnya, di mana dorob jarurnya adalah maf'ul fi, di mana madrubnya berupa fi'il fa'il gitu. Jadilah ini anak kalimat ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan mengenai apakah saudara boleh rogodan menjadi maf'ul fi? Boleh, karena tadi makanlah itu perlu maf'ul bi, dia muta'adi, maka ini maf'ul bi untuk mudahnya. Tapi kalau mau lebih dalam seperti Ibu Lisma katakan, kalimat ini jadi aneh. Makanlah dengan senang hati. Aneh apa yang dimakan? Apa? Harus benda. Jangan dengan senang hati. Yang dimakan senang hati kan nggak bisa dimakan. Maka ada sesuatu yang dicantoli, yaitu makanan. Makanlah makanan dengan senang hati. Oh, kalau gitu ada makanan. Makanya tentunya rogodan itu menjadi sifat kepada aklan, yaitu yang sama dengan kula, yaitu makanan. Nah, kenapa aklan? Karena ini rogodan, kalau ini sifat dengan mausuf harus sama-sama fathah. Berarti ini sama-sama dia memiliki statusnya nasob gitu. Aklan rogodan sifat mensifati, aklan rogodan sifat mensifati gitu. Jadi makanan dengan senang hati. Yang disuruh makanlah oleh kalian berdua apa? Makanan dengan senang hati. Baru sisanya menjadi hal. Itu ya, min hak darinya. Gitu. Clear sampai di situ. Ditambah sedikit informasi. Dimanapun kalian, sebagaimana kamu berdua kehendaki. Nah, ini adalah dari dzaraf madrub yang kita sebut sebagai maf'ul bih kepada kalimat di atasnya. Sampai di sini ini kalimat sempurna juga. Yang atas kalimat sempurna juga. Yang bawah kalimat sempurna, tetapi dihubungkan oleh wawu, maka di sini ditulis maktub ke atas. Gitu. Setelah itu, setelah kita tadi bilang ini maktub,
Nah, ini maktub kemari, gitu, ya, seret, gitu, terikat. Ada lagi di sini wawu atau, yaitu memaktub kalimat di bawahnya. Asalnya cuma kalimat ini, fiil fa'il ini yang seperti tadi dalam cerita ini juga sama ke sana asalnya. Tetapi kalimat ini rupanya tidak tuntas dipitu secara makna. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Sampai di situ sebetulnya boleh juga berhenti kan gitu. Itu kan sebuah kalimat sempurna. Tetapi diteruskan karena ada nahi atau amr itu juga kadang-kadang mengandung jawabnya dari nahi itu. Apa yang terjadi kalau disuruh? Apa yang terjadi kalau dilarang? Kalau itu dilanggar, kalau yang dilarang disuruh, kalau dilaksanakan apa yang terjadi? Maka, sehingga, kemudian gitu ya. Berarti itu adalah jawab nahi, jawab amr, jawab tolab. Itu kita sebut sebagai sababiyah. Sababiyahnya itu dalam hal ini jawab nahi. Nah, jawab nahinya ini adalah dari kalimat di bawahnya. Mubtada khobar takuna minadolimin. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu ini satu keluarga ini akibat ada fa dihubungkan dengan ini. Karena satu keluarga maka buletan yang ini harus digabung. Berarti kalimatnya 1, 2, 3. Di mana kalimat yang ketiga sebetulnya 2 kalimat. Ada namanya nahi dan jawab nahi. Gitu atau tolak. Jawab tolak. Begitu. Ya. Nah, 3 ini semua apa? Tadi seruan. Seruan itu apa? Seruannya itu adalah sebuah cerita bahwa kami telah berkata. Cerita ini berkata apa? Berkatanya berupa seruan. Seruannya apa? Seruannya bertiga. Tiganya apa? 1 yang hijau, 2 yang hijau, 3 yang hijau. Tapi 3 yang hijau dibagi 2 gitu. Ada atas dan bawah dihubungkan dengan sifat. Begitu kira-kira. Maka kalau demikian, ini kalimat satu kesatuan dong dari atas ke bawah. Iya, makanya apostrofnya itu bisa seperti itu. Tetapi ada tetapinya. Kalimat ini sampai di sini adalah sebuah kalimat sendiri dan kalian berfirman Dan kami. firmannya baru muncul apostrofnya. Kalimat firmannya apa dari sini sampai sini. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istri kamu di surga dan makanlah dari sebagiannya dengan senang hati dimanapun atau berapa banyak pun kamu kehendaki. Dan janganlah kalian mendekati pohon ini maka sehingga atau kemudian akan terjadi adalah kalian akan sebagian dari orang-orang yang dolim. Gitu. Maka gambarnya menjadi sederhana. Ada fiil, fa'il, maf'ul qaul. Maf'ul qaulnya nyambung sampai sini. Ini sambung tuh, cuma dipotong aja. Kemudian nida munada, kalimat nidanya juga nyambung. Sehingga ini pakai garis. Dan tadi ada pertanyaan, apakah ini pakai bintik-bintik? Setiap kalimat sempurna, setiap kalimat sempurna, setiap kalimat sempurna, setiap kalimat sempurna, setiap kalimat sempurna. Harus dipilih bintik atau garis tegas. Tapi tidak boleh tidak ada. Gitu. Tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada terus apa hubungannya 2 kalimat bergandengan? Kan gitu. Nah, itu harus ada bintik atau tegas. Kecuali kalau yang satu kalimatnya adalah bagian, contohnya ini majrur dari dorobnya. Hai susi itu maka ini dibawa sendiri aja dia bagian dari situ. Gitu. Oke, mangga silahkan dikembalikan ke Pak TPA, Pak Farid ya. Tidak usah kita share lagi ya Pak TPA ya. Sudah ada catatan sendiri ya. Maka silakan. Pak TPA ada? Kemana dia? Ada nih, ada Pak TPA tapi suaranya tidak hidup. Masih mute. Ada. Ya, alhamdulillah. Tes. Ya. Sudah. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan i'rab Quran surah Al-Baqarah ayat 34 dan 35. Kita lanjutkan dengan Pak TPA, Pak Triadi Partono Adi
untuk menyampaikan rangkuman dan doa sekaligus. Mangga, kami persilakan, Pak. Wajahnya nggak kelihatan, Pak. Oh, udah. Hidungnya kelihatan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rasanya kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran dengan memahami maknanya sebaik mungkin didukung dengan ilmu Nahwu Shorof melalui KDI. Nah, ayat 34 dan 35 Al-Baqarah ini perlu kita pahami sebagai bagian dari kumpulan satu kesatuan kisah Nabi Adam yang terangkum di dalam ayat 30 sampai 39 ya. Nah, ke-10 ayat ini membentuk fondasi akidah dan akhlak ya. Dimulai dengan kisah manusia diciptakan dengan amanah, kemudian diuji dengan larangan, digoda oleh setan, namun selalu diberi peluang untuk kembali melalui taubat dan petunjuk. Nah, dalam konteks tersebut, ayat 34 dan 35 ini menjadi titik penting dalam narasi kisah Nabi Adam, karena disinilah terjadi perintah sujud malaikat dan ujian larangan pohon. Ibroh yang bisa kita ambil dari ayat 34 adalah bahwasanya kesombongan adalah akar kekufuran. Iblis menolak karena bukan kurang tahu, tetapi karena sombong dan merasa lebih derajatnya dibandingkan yang lain. Nah, kemudian juga ada ibroh bahwa ilmu dan amanah, ilmu yang diberikan dan amanah yang diberikan kepada Adam itu diakui. Maka malaikat sujud sebagai pengakuan atas keunggulan ilmu yang Allah berikan kepada Adam. Ya, hanya sebagai penghormatan, bukan berarti seperti sujudnya kita kepada Allah. Kemudian satu lagi ibroh yang bisa kita ambil ya, dari ayat 34 bahwasanya ada ujian pertama dalam kisah ini adalah masalah sikap hati. Malaikat tunduk sedangkan iblis menolak. Jadi ayat 34 ini adalah puncak pengakuan keutamaan manusia sekaligus awal konflik dengan iblis. Ia menjadi transisi dari tema ilmu amanah ayat 30 sampai 33 menuju ujian dan godaan yang dinyatakan di ayat 35 dan 30. Nah, kalau kita fokus pada ayat 35, maka pelajaran atau ibroh yang bisa kita terima adalah bahwasanya nikmat Allah itu luas, tapi ada batasnya. Surga penuh kebebasan, namun tetap ada satu larangan sebagai ujian. Ini surga yang kita kenal pada penciptaan pertama. Nah, surga pada akhir ketika kita pulang, mudah-mudahan tidak ada larangan di sana, semuanya menjadi Amin. Larangan sebagai pagar syariat ya. Kata jangan dekati tidak sekedar tidak makan, tetapi mengajarkan prinsip bahwa menutup jalan menuju pelanggaran. Jadi jangankan sampai melanggar, dekat-dekat saja kita sudah tidak diperbolehkan. Nah, konsekuensi moralnya adalah melanggar larangan berarti termasuk golongan zolim, bukan sekedar salah teknis. Ini artinya harus kita sadari secara moral, ya menjauhi larangan. Ayat 35 adalah awal ujian praktis bagi Adam dan Hawa. Setelah pengakuan keutamaan manusia, ayat 34, Allah langsung memberi amanah berupa kebebasan dan larangan. Ini menjadi jembatan menuju ayat 36, godaan iblis, dan ayat 37 nanti taubat dan hadar. Nah, kesimpulannya secara komprehensif, ayat 34 menegaskan keunggulan manusia dan memperlihatkan bahaya kesombongan. Ayat 35 menegaskan amanah kebebasan dengan batas dan memperlihatkan bahaya melanggar larangan. Semoga kefahaman ini membuat kita bisa berlaku lebih adil lagi dengan memahami petunjuk Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa, alhamdulillah.
Silakan doa, Pak.